Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Pak Hermawan. Boleh tidak saya minta analisis dari Anda, kira-kira kenapa masih ada sebagian masyarakat, walaupun tidak besar, tapi paling tidak kira-kira 24 atau 25% lah, masyarakat yang sampai saat ini masih ragu-ragu atau bahkan cenderung menolak untuk divaksinasi? Ya, ini pertama sebelum menjawab pertanyaan Mbak Sofi, saya ingin turut mengapresiasi peran dari Litbang Kompas yang sudah melakukan behavior surveillance. Ini bagian dari evidence base untuk support policy making begitu ya. Sehingga hal-hal seperti ini tidak hanya dilakukan oleh instrumen pemerintah, tetapi juga oleh non-pemerintah. Teman-teman media sangat punya validitas untuk melakukan ini ya, karena banyaknya instrumen yang bisa digunakan. Maka itu ini menjadi hal yang menarik. Dan apa yang ditampilkan tadi, kategorisasi pada 3 level masyarakat ini menarik. Tadi kan ada level atau kategori masyarakat pada level tinggi, menengah, dan bawah gitu ya, betul, dari segi kemampuan. Nah yang menarik itu kalau kita lihat pie itu kan kalau kita dikotong, pada level masyarakat yang tinggi kan hanya 50% yang ingin cepat divaksin. Nah, sementara pada level masyarakat yang menengah dan bawah itu justru 36% atau kurang dari 50% yang ingin cepat divaksin. Adapun kategori-kategori yang lain menunjukkan sebagian masyarakat masih butuh diyakinkan. Nah, itu kesimpulannya. Nah, maka yang masih butuh diyakinkan ini berkaitan dengan pemetaan. Pertama yang disebut dengan most red zone, yang paling beresiko merah begitu ya. Kemudian ada yang high risk, yang beresiko tinggi, dan yang memang ada dalam istilah perilaku itu legat ya. Jadi orang yang udahlah mau ngapain juga tidak mau berubah. Tetapi kan itu kecil sekali angkanya. Nah maka sebagian besar kalau kita dikotong pie tadi itu sebenarnya sebagian besar masih ingin diyakinkan. Oleh karena itu model komunikasi pemerintah saya pikir harus terus ditingkatkan, agar yang sifatnya substantif dalam bentuk promosi edukasi ini harus terus dilakukan. Nah maka yang tadi didiskusikan bersama Bung Dhani terkait dengan pelibatan influencer, apakah dari figur publik ataukah figur tokoh sesuai dengan segmen prioritas, nah ini memang harus dikaji dari strategi komunikasinya. Nah kembali kepada sisi yang ingin kita lihat, sekarang memang ada peningkatan dari segi kepercayaan masyarakat, keberterimaan vaksin ini. Hanya saja kembali kepada catatan, begitu periode 2 sekarang nih, tahapan untuk para pedagang, para guru, dan sektor publik lainnya ini sangat berbeda dengan segmen awal tenaga kesehatan. Segmen awal tidak banyak variabilitas. Sekarang variabilitas latar belakang dan perilaku sangat luas. Maka ketepatan identifikasi, pemetaan zona risiko, sekaligus influencer atau figur yang dilibatkan, ini yang akan menyebabkan sukses atau tidaknya. Kalau pada tahapan 2 yang sekarang ini sukses, saya sangat optimis tahapan 3, 4 dan berikutnya nanti akan sukses. Jauh lebih mudah ya? Akan jauh lebih mudah. Sebaliknya, begitu sekarang penuh tantangan, penuh dengan keriuhan atau banyak salah sasaran, maka kita agak sulit untuk meyakinkan kembali untuk periode berikutnya. Dan maka itu sangat strategis untuk sekarang kita pastikan vaksinasi ini berjalan dengan baik, sekaligus keberterimaannya juga baik. Tapi begini, ini kan saat ini yang jadi perbincangan yang cukup hangat adalah adanya sanksi bagi masyarakat kalau kemudian nanti menolak divaksinasi. Misalkan sudah waktunya, sudah dipanggil tapi menolak vaksinasi, akan ada sanksi. Misalkan salah satu adalah tidak diberikan bansosnya. Anda merasa sanksi seperti ini akankah efektif, Pak Hermawan? Nah, seharusnya sanksi ini di dalam kampanye vaksinasi bukan kampanye di depan ya. Karena ini berkaitan dengan segmen tertentu. Sanksi itu hanya bisa dikomunikasikan kepada publik bila diidentifikasi memang ada kelompok tertentu yang secara terencana sistematis ingin menolak dan menggagalkan vaksin. Tetapi kalau sasaran kita pada orang per orang individu, maka komunikasi yang berkaitan dengan sanksi saya harap tidak dikedepankan. Karena ini hanya akan menambah tekanan sosial di tengah tekanan yang lain di dalam pandemi COVID. Nah, oleh karena itu perbincangan kita mengenai sanksi ini kan sebenarnya kita udah bahas. Yang paling penting adalah kemampuan pemerintah, terutama di lingkungan presiden, karena ini melalui Perpres, itu melakukan konsolidasi pemerintah daerah dalam harmonisasi penerapan sanksi. Jadi jangan sampai ada daerah yang mengedepankan kampanye sanksi, sementara yang lain malah tidak pernah mengemukakan sanksi, karena pada akhirnya diserahkan kepada pemerintah daerah dan pimpinan kementerian lembaga terkait dengan sanksi ini.
mumpung sebagian besar masyarakat sebenarnya masih ingin untuk diyakinkan oleh pemerintah begitu ya, harus dimanfaatkan strategi sebaik-baiknya untuk merangkul yang ini. Bung Dhani, dari apa yang disampaikan oleh Pak Hermawan, apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, betul, jadi perlu kami sampaikan sekali lagi ya, namanya sanksi itu karena di undang-undangnya ada. Di undang-undang dalam keadaan darurat itu ada sanksi, tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, sekarang juga nggak ada kok yang namanya sosialisasi sanksi karena itu kan baru, itu kan perpres sebagai payungnya. Jika dan hanya jika, jadi sanksi itu ada asumsi loh, jika dan hanya jika komponen yang tadi tidak yakin tidak dilakukan dan tidak mau dia melakukan vaksinasi. Itu kan jika dan hanya. Itu hanyalah terminal terakhir. Di akhir segala-galanya adalah sanksi. Tapi kan itu juga belum diatur lewat peraturan turunan. Kan ada lagi peraturan turunan nanti, baik itu aturan di Permenkes ataupun di Perda yang mengatur tentang juknisnya. Itu ada nanti ya, apabila memang itu diperlukan. Karena itu memang kenapa ada perpres? Karena memang undang-undangnya memang demikian, lihat pasal 13, 13A, 13B, sampai 15 akan ada undang-undangnya. Nah kita tapi tidak berpikir dulu untuk membreakdown sanksinya ini konsekuensi seperti apa. Kita tidak memang berpikir begitu dulu, karena kita berbicara tentang edukasi. Nah oleh karenanya sekarang kita lihat nih efektivitasnya. Buktinya kan trennya naik terus nih tingkat keyakinan. Bahkan masyarakat bertanya-tanya nih, kapan nih giliran kita divaksin dan seterusnya. Menunjukkan animo masyarakat yang begitu tinggi untuk menunggu vaksin. Oke, intinya juga nggak ada itu. Intinya adalah bahwa strategi saat ini penting untuk yang dikedepankan supaya gaung pendekatan humanis ini tidak kalah kemudian oleh gaung adanya sanksi. Karena seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Hermawan, takutnya nanti malah justru tidak seperti yang kita harapkan begitu. Bung Eren, saya ingin bertanya untuk selanjutnya apakah akan ada survei atau jejak pendapat lanjutan dari Litbang Kompas mengingat yang sebelumnya kan dilakukan sebelum vaksinasi. Nah, akankah ada yang kemudian setelah adanya vaksinasi, terutama setelah Pak Presiden disuntik vaksin? Ya, pastinya itu akan dilaksanakan ya. Ya, itu pasti tetap kita akan lakukan. Ini sebagai bentuk tanggung jawab kita juga untuk mengawal proses penanggulangan COVID ini juga gitu kan. Dan perlu saya tambahkan juga tadi memang dari catatan kami hasil survei itu menyatakan bahwasannya memang kelompok-kelompok masyarakat yang menolak itu memang mereka takut terhadap efek sampingnya. Itu sebagian besar 30% terhadap efek sampingnya. Kemudian yang kedua itu tuh memang belum teruji aktivitas dari vaksin tersebut. Nah ini kan dua hal yang sebetulnya memang memerlukan edukasi terhadap masyarakat, perlu dirangkul masyarakat gitu. Saya setuju dengan tidak mengedepankan sanksi terlebih dahulu, tapi lebih mengedepankan pendekatan dan edukasi terhadap masyarakat. Ini jadi kunci sekali, penting sekali untuk dipahami oleh pemerintah bahwa paling tidak dua hal yang membuat masyarakat ragu atau cenderung enggan adalah yang pertama takut efek sampingnya, yang kedua adalah karena merasa belum teruji. Dua hal ini seharusnya saat ini mulai bisa dikomunikasikan secara masif, secara besar-besaran untuk sekali lagi meyakinkan masyarakat yang tadi masih butuh diyakinkan untuk agar mau divaksinasi ketika nanti saatnya tiba. Begitu ya, Bung Dhani ya? Betul, Mbak. Ya, betul sekali. Oke, sip. Terima kasih Pak Hermawan, terima kasih Bung Eren, dan juga terima kasih Bung Dhani sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Baik. Kita menanti tahap kedua vaksinasi, semoga berjalan lancar supaya nanti tahap ketiga dan tahap keempat seperti yang tadi disampaikan Pak Hermawan bisa berlangsung jauh lebih mudah. Terima kasih Bapak-Bapak.